Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan nomor kitab Al-Quran Al-Fatihah. Yang kedua, mereka lebih mengatakan kita. Oke, silakan dihidupkan kamera semuanya dan silakan di screenshot juga ya bukti kehadiran saudara. Nanti misalkan ada problem atau masalah di sisponya, misalkan saudara tidak hadir, tetapi saudara hadir saat Zoom hari ini, bisa Ibu rubah absennya ya, karena ada bukti. Jadi kita kalau komplain-komplain itu harus ada buktinya. Silakan yang baru join dihidupkan kameranya semuanya dan lihat ke kamera ya. Ya, lihat kamera semuanya. Di screenshot juga ya, di HP-nya itu screenshotnya itu pas nama saudara, bukan nama temannya. Jadi pastikan profilnya itu nama saudara. Oke, baiklah. Sebelumnya, video yang Ibu upload sudah dilihat ya. Minggu kemarin, video yang Ibu upload sudah dilihat. Kenapa nggak ada suara ini? Terdengar jelas suara Ibu? Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Nah, hidupkan kameranya Aksa. Oke. Karena kemarin Ibu sudah menyampaikan ya aturan dari perkuliahan kita ya. Jadi Ibu ulang lagi sedikit. Jadi untuk ketika pertemuan Zoom ini berarti absensi kehadirannya Ibu ambil dari orang-orang yang join di Zoom hari ini ya. Jadi, itu untuk absensi di saat kita kuliah Zoom. Jadi pastikan saudara itu ketika Zoom itu harus join di kelas online ini, di waktu Zoom ini. Kemudian untuk pakaiannya itu harus rapi ya, harus rapi. Yang cowok tidak diperbolehkan pakai baju kaos, kemudian yang cewek tidak diperbolehkan pakai daster atau pakai jilbab sorong ini nggak boleh ya. Divani, Debbie, itu nggak boleh. Nada, enggak. Ya, kalau Zoom nanti sama Ibu, kita akan ada Zoom kemungkinan 4 kali ya, minimal 4 kali atau 2 kali selama sebelum UTS ini. Jadi ketika Zoom tidak diperbolehkan nanti yang cewek-cewek ini pakai jilbab sorong. Terdengar? Baik, Bu. Oke. Kemudian yang cowok-cowok tidak diperbolehkan nih, nanti misalkan bajunya kemeja di atas, di bawahnya hanya boxer saja, itu tidak diperbolehkan. Karena nanti ada misalkan teman-teman saudara iseng misalkan ya, di video kan saudara sedang Zoom sama Ibu, tetapi bajunya tidak sesuai ya dengan baju yang disuruh. Kita sebagai mahasiswa itu harus meminimalisir ya hal-hal yang seperti itu. Karena ada kejadian dulu seperti itu ya, yang temannya ini lagi Zoom sama dosennya, kemudian yang teman satu lagi memvideokan saudara hanya pakai baju kemeja di atas, bawahnya pakai boxer, kemudian diupload di sosial media. Nah, itu akan menjelek-jelekkan kampus ini. Ya, jadi kita kalau kuliah itu harus siap standby sesuai dengan pakaian saudara ketika pergi ke kampus. Oke, paham itu untuk aturan pakaiannya? Paham, Bu. Oke. Oke, untuk kehadiran itu maksimalnya adalah 75% ya.
Jadi saudara itu mempunyai jatah 4 kali. 4 kali itu sudah termasuk alfa, sakit, izin, atau yang lainnya. Tetapi karena kita ini hanya e-learning ya, sifatnya itu bersifat online, dimudahkan saudara untuk kuliah. Jadi rasanya tidak ada alasan untuk saudara mengambil jatah yang 4 tadi ya. Nah, jadi pastikan saudara itu absensinya itu full 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan ini sudah termasuk dengan UTS-nya, mengikuti semuanya. Karena ibu akan menilai karakter diri saudara ketika saudara sudah bertanggung jawab terhadap apa yang saudara ambil. Jadi di semester ini saudara mengambil mata kuliah manajemen pemasaran. Berarti saudara selama 16 kali pertemuan itu merupakan tanggung jawab yang saudara jalani. Jadi ibu akan melihat karakter saudara di situ dari absensinya. Apakah anak ini rajin, disiplin ya, disiplin saudara itu ibu lihat dari absensinya. Oh, apakah pernah mengambil jatah atau bagaimana. Jadi kalau yang full absennya berarti saudara itu disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang saudara jalani. Ya, karena ini hanya bersifat e-learning ya, dimudahkan saudara untuk kuliahnya. Jadi rasanya tidak ada alasan untuk bagi saudara untuk ambil jatah ini itu tidak ada ya. Jadi pastikan absennya itu. Jadi ketika saudara kuliah e-learning, 2 hal yang harus saudara tidak boleh lupa ya untuk mengaksesnya. Yang pertama LMS e-learning ya, sistem e-learningnya, kemudian e-study ya, e-study untuk mengklik kehadirannya, absensi kehadirannya. Tetapi ketika kita Zoom, ibu akan memanggil satu persatu nanti namanya untuk absensi kehadiran. Jadi yang di Zoom ini adalah saudara yang hadir di pertemuan kedua ini ya. Jadi kalau yang tidak hadir di Zoom hari ini berarti meskipun dia sudah klik kehadiran di study nantinya, tetapi dia tidak Zoom pada hari ini berarti alpha. Ya, paham? Jadi nanti nggak ada yang komplain-komplain, Bu, saya sudah klik kehadiran di study, kenapa saya alpha? Kemudian Ibu lihat ternyata saudara tidak join di Zoom yang Ibu adakan. Nah, itu saudara harus dituntut untuk sadar diri ya. Jadi ketika komplain itu dipikirkan dulu, apa salah saya, kenapa saya ini, dipikirkan dulu baru komplain ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian apa lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang ragu dengan video yang saya sampaikan kemarin? Dari kontrak perkuliahan kita itu. Kemudian kuliah tatap muka kita itu dijadwalkan oleh pihak e-learning ya. Jadi pastikan meskipun saudara kuliahnya itu e-learning, pastikan saudara berada di Kota Padang. Karena pihak e-learning itu akan memberikan jadwalnya itu jatah kita untuk kelas M3 nanti di pertemuan keberapa kita akan kuliah tatap muka. Nanti dijadwalkan. Jadi apabila mendadak, saudara bisa pergi ke kampus untuk kuliah offline-nya. Jadi tidak ada alasan saudara untuk mengambil jatah ya. Karena kuliah tatap muka itu terbatas. Jadi dimaksimalkan dan dipastikan saudara itu bisa mengikuti dan hadir untuk kuliah tatap muka e-learning-nya. Tidak hanya sama ibu saja ya, sama dosen lain pun seperti itu. Misalkan dalam satu semester ini ada 4 atau 5 mata kuliah yang di e-learning-kan. Jadi ketika kuliah tatap mukanya diwajibkan untuk hadir ya, menghadirinya. Karena hanya sesekali saudara kuliah tatap muka e-learning ini ya. Jadi ada beberapa kategori capaian dari e-learning ini yang harus saudara penuhi ya, 4 capaian. Jadi ketika saudara sudah masuk ke e-learningnya, saudara harus meninggalkan jejak ya berupa aktivitas e-learning tersebut. Misalkan hari ini pertemuan ketiga nanti ibu akan memberikan assignment 1 kepada saudara ya, tugas 1. Saudara hanya mengklik kehadiran saja di study tanpa ada aktivitas di e-learningnya, berarti itu alpha ya.
Oke, ada kegiatan dari e-learningnya berarti hadir. Misalkan saudara hanya hadir membuat tugas saja, tapi lupa mengklik kehadirannya di study, itu bisa sebagai bukti ya saudara sudah mengupload misalkan tugasnya di e-learning. Bisa saudara beritahu kepada ibu. Tapi misalkan saudara hanya klik kehadiran saja tanpa mengupload tugas di e-learning, itu Ibu alfakan ya, karena syarat untuk absensi itu ada aktivitas capaian e-learningnya, berarti ada kehadirannya ya, paham? Jadi 4 capaian itu adalah yang pertama itu adanya assignment ya untuk e-learning assignment, kemudian adanya forum. Nanti Ibu akan membuka forum, kemudian misalkan Ibu akan memberikan sebuah studi kasus atau suatu permasalahan atau suatu soal, silakan saudara jawab dan diskusi aktif di dalam forum tersebut. Misalkan ketika pertemuan itu Ibu memberikan forum, saudara tidak ada nimbrung atau membalas saran atau komen kepada jawaban dari temannya, itu akan Ibu anggap juga alfa. Karena apapun kegiatan di pertemuan, di setiap pertemuan e-learning itu, saudara harus ada meninggalkan jejak, ya. Harus ada aktivitas saudara di dalam pertemuan yang Ibu buka tersebut, baik itu dari assignment, forum, atau PBL, kemudian adanya video conference ini. Apapun kegiatan di e-learning, saudara harus ada meninggalkan jejak biasanya. Saya paham. Ya, 4 capaian itu yang akan kita capai selama 16 kali pertemuan ini. Misalkan assignment 1, 2, 3, 4. Misalkan dalam 16 kali pertemuan ini Ibu akan memberikan assignment itu misalkan 5 kali kepada saudara ya. Berarti nanti Ibu tugaskan assignment-nya itu dibuat di double folio. Di double folio dibuat nama, nomor BP, dan dibuatkan tanggal beserta assignment keberapa, tanggal berapa Ibu tugaskan assignment 1 ini. Misalkan tanggal 2 assignment pertama. Kemudian sampai ke 5 ya. Sampai nanti 5 assignment, misalkan dalam 16 kali pertemuan itu ada 5 kali tugas yang Ibu berikan kepada saudara. Jadi wajib dikumpulkan ya, setiap lembar jawaban itu tidak boleh dibuang ya. Ketika saudara sudah mengupload di e-learning, biasanya dibuang saja lembar jawabannya. Tetapi kalau sama Ibu, silahkan dikumpul sampai assignment ini 5 ya. 5 itu penilaian terakhir ya. Misalkan assignment itu ada 5, berarti 5 double folio yang akan saudara kumpulkan. Direkap dalam satu folder itu ya, diklip. Assignment 1 tanggal berapa, assignment 2 tanggal berapa, assignment 3 tanggal berapa ya. Jadi di penghujung pertemuan nanti akan Ibu tagih ya, itu adalah nilai saudara. Ketika misalkan tidak ada assignment satunya, tidak ada, hanya 4 assignment saja, itu adalah pengurangan nilai nantinya. Jadi berapapun assignment yang Ibu berikan, dikumpul lembar jawabannya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, begitu juga dengan forum. Kalau forum itu wajib saudara meninggalkan komen atau saran terhadap misalkan jawaban dari temannya. Oh, saya tidak setuju dengan pendapat ini. Pendapat saya, menurut saya begini, begini, begini. Sampaikan nama, nomor BP. Kemudian baru berikan masukan atau komentar atau jawaban dari soal yang Ibu berikan atau kasus yang Ibu berikan nanti di forumnya. Ya. Nah, kemudian nanti PBL lagi. PBL itu akan ada, akan Ibu tugaskan nanti saudara itu berkelompok. Jadi dalam satu kelompok itu mungkin ada 5 atau 4 orang. Satu kelompoknya Ibu tugaskan untuk misalkan terjun ke lapangan, survei ke UMKM untuk mengkaji segmenting, targeting, dan positioning dari UMKM tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian mengkaji bauran pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM tersebut. Jadi silakan dibuat nanti video atau konten yang kreatif ya untuk diupload di YouTube, itu merupakan tugas PBL-nya nanti. Nanti ketika kita kuliah tatap muka akan Ibu jelaskan lebih detail tentang tugas PBL ini.
Ya, itu untuk tugas PBL. Kemudian Zoom ini minimalnya nanti 4 kali minimalnya kita akan melakukan Zoom seperti ini. Jadi untuk join Zoom itu tepat waktu ya, misalkan 10.15 itu saudara sudah standby, sudah siap untuk menerima apa yang akan dosen sampaikan. Ya, begitupun juga untuk kuliah tatap muka nanti. Misalkan Ibu sudah share di grup jadwal kuliah tatap muka kita hari ini, tanggal ini. Berarti masuknya itu saudara sudah standby ya, sebelum jam kuliahnya saudara sudah standby di lokal yang Ibu berikan, yang Ibu infokan. Keterlambatan itu diperbolehkan hanya 15 menit ya. 15 menit dari jam yang jadwal kita. Ya, misalkan sudah lewat dari 15 menit, misalkan jam 10.31 misalkan, itu tidak diperbolehkan lagi saudara untuk masuk. Silakan ditutup pintunya dari luar dan silakan pulang saja. Ya. Jadi karena kita pertemuan tatap mukanya hanya beberapa kali nantinya, silakan on time datangnya. Paham? Paham, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan atau ada yang memberi saran? Silakan. Tidak, sudah paham? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Oke, baiklah kita lanjut ke materi dasar tentang manajemen pemasaran ya. Sebelum Ibu masuk ke manajemen pemasaran, Ibu akan bertanya dulu kepada saudara, apa itu manajemen? Saudara sebelumnya pasti sudah belajar ya, apa itu manajemen dari semester 1, 2, kemudian semester 3, saudara sudah belajar juga tentang manajemen. Saudara itu sebagai jurusan manajemen ya, harus tahu itu apa arti manajemen. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, silakan dihidupkan audionya. Apa itu Saya, Bu. manajemen? Oke, silakan, please. Saya, Bu. Rizky, silakan. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Oke, bagus ya, Rizky. Ada lagi yang bisa? Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, Mahisa, silakan. Suatu kegiatan yang membentuk organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Oke, bagus. Mahisa Rani, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban Mahisa dan Rizky tadi? Apa itu manajemen? Ya. Oke. Kalau tidak ada, jadi ketika Ibu bertanya tentang manajemen, ada 4 kata yang harus saudara ingat selalu, yaitu manajemen itu POAC ya, POAC, harus ingat itu. POAC, ada yang tahu apa itu POAC? Ada, Bu, Lino. Ada, Bu. Oke, Bayu, silakan. Apa itu Bayu? POA dari 4 yaitu P planning, yang Oke. kedua O leading, yang ketiga A actuating, yang keempat C controlling. Oke, bagus ya. Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen, 4 kata itu jangan sampai saudara lupa ya. Adanya planning, organizing, executing, dan controlling. Jadi manajemen itu untuk mengatur keempat itu ya, sehingga tujuan organisasi itu tercapai secara efektif dan efisien. Oke, paham apa itu manajemen ya? Nah, jadi fungsi manajemen itu jangan sampai saudara lupa. Planning, organizing, executing, dan controlling. Jadi keempat fungsi itu harus ada dalam suatu manajemen, ya, dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Ketika salah satu dari fungsi manajemen tadi tidak ada, maka tidak berjalan secara efektif dan tidak efisien kegiatan yang dilakukan oleh
organisasi tersebut. Ya, misalkan dalam suatu organisasi nih pengawasannya ini tidak ada. Bagaimana caranya tujuan dari organisasi ini berjalan secara efektif dan efisien ya ketika pengawasannya betul yang tidak ada. Jadi keempat fungsi manajemen ini harus berjalan sesuai dengan apanya ya aturannya dari perusahaan tersebut. Kemudian contoh dari manajemen itu ada beberapa ya, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran yang kita pelajari hari ini, kemudian ada manajemen SDM, adanya manajemen risiko, dan ada manajemen produksi. Nah, jadi contoh dari manajemen itu jangan sampai saudara lupa. Kemudian nanti ketika di semester 5, saudara sudah memilih ya konsentrasi dari manajemennya. Ada 3 konsentrasi nanti yang akan saudara tentukan. Apakah saudara akan memilih konsentrasi keuangan, MSDM, atau pemasaran. Jadi ketika saudara memilih konsentrasi, silahkan dilihat KHS-nya ya, KHS-nya. Saudara dominannya nilainya yang lebih tinggi ke mata kuliah apa ya, misalkan dominannya ke mata kuliah yang berbau marketing, berarti nantinya saudara memilih konsentrasi pemasaran ya, misalkan saudara ingin membuka sebuah bisnis atau ingin memulai bisnis baru, tidak tahu kiat-kiatnya, silakan pilih manajemen pemasaran. Tetapi misalkan saudara sudah memiliki bisnis ya, saudara ingin mempelajari atau mengelola sumber daya manusianya. Nah, silakan nanti pilih konsentrasi MSDM. Begitu pun juga untuk konsentrasi keuangan. Jadi, ketika saudara sudah semester 5, nanti jangan mengikut-ngikut teman ya ketika memilih konsentrasi apa yang diambil. Tentukan passion saudara itu, minat dan bakat saudara itu kemana arahnya. Misalkan saya memilih konsentrasi MSDM, nanti ke depannya saya akan menjalani ini. Jadi sudah ditentukan dari sekarang ya. Paham? Ya, paham ya. Jadi itu untuk manajemen, pengertian manajemen. Kemudian pengertian dari pemasaran. Ada yang tahu apa itu pemasaran? Silakan dihidupkan audionya. Ada yang tahu. Saya, Bu. Oke, Mahisa. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang mempromokan suatu produk. Oke, bagus ya, Mahisa. Ada lagi yang mau menambahkan dari Mahisa? Apa itu pemasaran? Ada yang tahu apa itu pemasaran? Ada? Tidak ada? Bu. Nah, siapa tuh? Rizky, Bu. Oke, silakan Rizky. Kenapa nggak hidup kameranya, nak? Ini Rizky. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Oke, bagus ya. Oke, jadi saudara sudah tahu tuh apa arti dari pemasaran. Jadi pemasaran itu intinya mempromosikan ya. Pemasaran itu ialah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka punya. Ya, intinya itu mempromosikan. Jadi tujuan dari pemasaran ini adalah menyalurkan atau mendistribusikan produk atau jasa yang mereka punya. Jadi misalkan saudara sudah memiliki produk ya, tetapi tidak ada pemasarannya. Bagaimana konsumen akan mengetahui produk apa yang saudara buat ya, yang saudara jualkan. Kalau tidak ada pemasarannya, tidak ada promosinya, bagaimana orang akan tahu ya dengan apa yang saudara buat. Jadi ketika saudara ingin menentukan apa yang akan produk apa yang akan saudara buat, saudara harus mengkaji terlebih dahulu dari beberapa konsep inti dari pemasaran ini ya.
Ini yang kelima ini harus saudara kaji nantinya ketika saudara ingin membuka suatu usaha ya atau suatu bisnis. Oke, jadi tahu ya apa itu pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka punya. Ya, itu pengertian dari pemasaran. Kemudian kita masuk ke pengertian manajemen pemasaran. Ada yang tahu apa itu manajemen pemasaran? Kita belajar manajemen pemasaran hari ini. Apa itu manajemen pemasaran? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu apa itu manajemen pemasaran? Nggak ada? Saya, Bu. Siapa yang bisa? Oke, Rizky. Manajemen pemasaran adalah sebuah sistem keseluruhan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, serta distribusi barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Oke, bagus ya. Nah, jadi manajemen pemasaran itu adalah intinya itu adanya proses sosial ya, proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau perusahaan atau pelaku bisnis ya untuk mendorong apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan ya dari pasar tersebut. Jadi misalkan ketika saudara ingin membuka sebuah usaha atau membuka sebuah bisnis, saudara harus survei ke lapangan dulu apa yang mereka butuhkan, nah, apa yang konsumen butuhkan, apa yang konsumen inginkan, dan permintaan konsumen itu apa ya, produknya apa. Misalkan dari tahun 2023 permintaan produk fashion misalnya lebih meningkat, ya saudara berarti produk yang akan saudara ciptakan itu berarti produk fashion apa saja yang diminati oleh konsumen saudara. Jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, dan permintaan pasar itu bagaimana. Sehingga muncullah apakah nanti ketika saudara membuka sebuah usaha atau bisnis, yang akan saudara buka itu berupa produk atau layanan ya, atau jasa yang akan saudara tawarkan. Misalkan dari permintaan atau keinginan di lingkungan saudara, yang diinginkan itu hanya berupa produk apa gitu. Misalkan di lingkungan sekitar itu adanya sekolah-sekolah atau kampus ya, berarti produknya yang dibutuhkan oleh mahasiswa apa. Jadi saudara sudah memiliki ide-ide produk yang dibutuhkan, yang diinginkan sesuai dengan permintaan dari lingkungan sekitarnya. Misalkan saudara membuka bisnis di lingkungan sekitar saudara tinggal, kemudian ataukah layanan ya atau jasa yang akan saudara tawarkan. Kemudian muncullah sebuah nilai ya atau harganya berapa sesuai dengan kemampuan dari masyarakat lingkungan sekitar saudara itu. Nilai itu adalah perbandingan antara manfaat yang diterima dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Ketika mereka sudah mendapatkan ya, konsumen sudah mendapatkan produk atau jasa yang saudara tawarkan, kemudian muncullah sebuah kepuasan ya. Kepuasan itu adalah harapan yang sesuai dengan kenyataan yang sesuai dengan harapan konsumen. Misalkan konsumen ini memiliki harapan bahwa produk yang akan dibelinya itu akan sesuai dengan harapannya itu. Jadi kepuasan itu adalah perbandingan antara apa yang dirasakan dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh konsumen saudara. Ketika sudah muncul kepuasan tersebut, maka muncullah minat beli ulang ya terhadap produk atau jasa yang saudara tawarkan. Jadi ketika saudara membuka sebuah bisnis, saudara harus bisa ya melihat apakah konsumen ini puas dengan apa yang saudara tawarkan atau jasa yang saudara punya ya. Harus diperhatikan konsep inti dari pemasaran ini yang kelima ini. Kemudian adanya pertukaran, exchange ya, tindakan untuk memperoleh produk yang diinginkan
dari seseorang dengan menawarkan sesuatu yang berguna bagi pihak lain. Kemudian adanya transaksi, perdagangan sesuatu yang bernilai antara dua pihak dan terjadi setelah proses pertukaran. Sehingga muncullah pasar ya atau market yang terdiri dari semua pelanggan retail ataupun potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan dan bersedia terlibat dalam suatu pertukaran serta memiliki daya beli terhadap suatu produk agar terciptanya kepuasan ya. Jadi inti dari pemasaran ini ya, konsep inti ini saudara jangan lupa ya, harus dilihat nih. Ketika membuka sebuah usaha, konsep pemasaran inti ini harus saudara ingat apa kebutuhan, apa keinginan dari konsumennya, kemudian permintaan dari pasarnya bagaimana, kemudian produk atau jasa yang akan saudara tawarkan, apakah ini mempunyai nilai, apakah produk yang saudara ciptakan ini memiliki kepuasan tersendiri oleh konsumen yang membelinya atau bagaimana. Saudara harus memiliki feedback dari konsumen, harus ditanya nih feedback dari konsumen terhadap produk yang saudara tawarkan itu bagaimana ya. Ya, ini adalah 5 konsep pemasaran yang dilakukan oleh organisasi untuk menjalankan pemasaran. Yang pertama itu adanya konsep produksi, adanya konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Oke. Dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, ini pengertian manajemen pemasaran ya menurut Kotler dan Keller yang Ibu sampaikan tadi. Adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Oke, nanti silakan dibaca saja ya slide ini sampai habis nanti setelah ini. Ini adalah penjelasan sedikit tentang STP-nya, adanya strateginya ya, kemudian targeting dan positioning dari usaha yang akan saudara lakukan. Silakan dibaca saja nanti slide ini ya. Oke ya, Ibu cek kehadirannya ketika Ibu memanggil nama saudara, silakan dihidupkan audionya. Debbie ya, Debbie. Hadir, Bu. Debbie hadir. Vina. Hadir, Bu. Jumi. Jumi. Jumi tidak ada. Wina. Wina tidak ada. Wina tidak ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Didengar ya, Ibu. Didengar ya, Ibu. Memanggil Memanggil satu hanya kali saja. Abdurrahman. Hadir, Bu. Aktari. Hadir, Bu. Aksa. Hadir, Bu. Aura. Aura Cantika. Tidak ada. Bayu. Udah, Bu. Della Angelica. Della tidak ada. Dila Aprilia. Dila Aprilia tidak ada juga. Divani. Hadir, Bu. Erwin. Faiza. Faiza tidak ada. Feby. Hadir, Bu. Fikri. Hadir, Bu. Hidayatul. Hadir, Bu. Indah. Indah. Tidak ada. Jelita.
Hadir, Bu. Kartika, Hadir, Bu. Lenta, Hadir, Bu. Iqbal Ramadan, Hadir, Bu. Mahisa, Hadir, Bu. Muhammad Ada, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Nada, Hadir, Bu. Nur Aini, Hadir, Bu. Prima, Prima tidak ada, Ragil, Hadir, Bu. Rani, Rani tidak ada, Randy, Hadir, Bu. Rika, Hadir, Bu. Rizky Ramadhani, Salsabila, Hadir, Bu. Safi